mulai pelajaran kita pemanasan dulu, es breaking dulu ya. Nanti akan silakan ke depan meja semuanya. Ayo. Tadi udah dihitung juga ya. 1 mau apa? Dan berpasang-pasangan ada 2 orang. Kamu bisa selisan. Ayo. Nah, dan berpasangan 2 orang. Jadi sama temennya. Ada hadapan sama temennya. Ayo, Ridwan. Kamu hadapan sama itu. Bilang 1, 1, garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Pak itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Idul, bermain di rumah Pak ini berarti dia terbebas dari keasik yang cerewet menurutnya mandi. Idul tidak suka mandi, itu sudah bukan manusia. Selain terbebas dari keasik, di rumah kami juga banyak makanan. Ibu kami selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau atau dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani buku tipis, kata Fahmi. Buku ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Idul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih toples berisi buku itu. Nyam. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering membuka rempeyek daripada menggali halaman buku. Udah, saboy. Idul
terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sabri baik-baik saja. Makanya rajin sebelah kau mandi, kata Sabri. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan. Gerakannya begitu-begitu saja. Sambut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun, gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Fahmi makin sering ledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, katanya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak sabar, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat anak Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, kita harus ke dokter. Dokter Butik yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. Ini sepertinya alergi. Tadi makan siang pakai apa? Telur? Udang? Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi, hanya Kidul gembira. Dokter Putih tertawa. Memang gatal-gatal ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecet ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya kita bersih, bebas dari kuman. Tapi ternyata itu bukan harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Nah, ini tadi kan teksnya judulnya garuk-garuk. Ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang malas untuk mandi. Kenapa dia malas untuk mandi? Ada yang tahu? Karena kata si Kidul, dia bosan karena mandi gerakannya hanya itu saja. Terus, kenapa dia kok sering diledekin sama kedua temannya? Sering apa? Sering garuk-garuk. Ya, itu diledekin sama kedua temannya yang bernama Fahmi dan Sagoy karena dia malas untuk mandi. Terus dia sedang bekerja kelompok di rumahnya siapa ini? Itu sama Sagoy kerja kelompok di rumahnya siapa? Di rumah Fahmi. Nah, ini nanti kan sudah dibacakan sama kita. Nah, nanti kalian mengurutkan gambar-gambar sesuai cerita yang ada di sini tadi. Ya. Tadi sudah paham? Ada yang ditanyakan? Ya, nanti perwakilan saja ya, berkelompok ya. Silakan kelompok 1. Ayo kalian. Ambil 1.
pertama ini udah ini nama adat dari Kalimantan Utara. Tadi kan siapa itu nama Kidul si Kidul kan tadi belajar kelompok di rumahnya Pami di rumah adat Galoi di Kalimantan Utara. Terus kedua gambar apa ini? Gambar orang. Hah? Ya. Gambar ada Kidul, ada Pami dan ada Sagoy sedang belajar kelompok sambil makan rempeyek. Rempeyeknya berisi apa? Udang pakai atau rebon. Apa ini? Udang yang kecil-kecil itu. Terus Kidul ini selalu menggaruk-garuk tangannya sampai lecet karena apa? Karena alergi makan udang. Tapi dia masih tetap suka memakannya ya. Terus gambar ketiga apa ini? Ada yang tahu mungkin, ada yang bisa menjelaskan? Kidul mengambil rempeyek dari dalam toples. Terus dia gatal-gatal karena alergi dan menggaruk-garuk tangannya sampai lecet merah. Terus gambar ini ketiga, terus dia tidak tahan dengan apa? Tidak tahan dengan alerginya itu, dia menggaruk-garuk terus sampai diledekin sama kedua temannya, diledekin sama Sagoy dan Pami. Dikira dia itu tidak pernah mandi, makanya kulitnya jadi gatal-gatal. Tapi ternyata dia alergi makan udang. Terus gambar yang terakhir ini gambar apa? Gambar apa? Apa Ruth? Pami pergi ke dokter. Dia habis pulang dari rumah temannya ini, dia langsung masuk ke kamar karena takut kalau dimarahin sama kakaknya. Kakaknya namanya siapa? Kak Asi. Terus dia masuk ke kamar, dia nggak tahan sama tangannya digaruk-garuk sampai lecet. Terus kemudian dia cerita sama ibunya, tanganku lecet-lecet, aku habis makan rempeyek isi rebon. Terus terakhir itu dia diperiksakan ke dokter tuli sama ibunya sama kakaknya untuk diperiksa. Kata dokternya hidung itu alergi. Terus ditanya sama dokternya, kamu tadi habis makan apa kok bisa alergi? Habis makan udang atau makan telur? Tanya dokter tuli. Terus dia menjawab, ya saya tadi habis makan rempeyek isi udang pakai. Nah, dari teks bacaan baru-baru di sini mungkin ada yang ditanyakan. Sudah paham? Sudah ini? Sudah. Oke. Untuk materi pembelajaran kali ini mungkin buka cukup sekian dan terima kasih kepada anak-anak semua. Untuk minggu depan tetap masih teks baru nanti kita bahas tentang menjawab pertanyaan di bawahnya itu ya, yang halaman 185. Jadi kerjakan dulu di rumah untuk latihan ya. Besok minggu depan dibahas. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.